Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah legenda ataupun riwayat yang beredar di masyarakat Kerinci tentang seorang jumawa, seorang leluhur yang bernama Sultan Kalimbu. Narasumber saya pada kesempatan kali ini memang banyak macam orangnya, lain orang lain porsinya. Namun saya menyimpulkan ceritanya kira-kira begini. Ya, ini merupakan sebuah mitos ataupun legenda hidup yang diceritakan dari orang tua ke anak cucunya secara turun-temurun, tutur, bahkan ada yang ditambahkan dan ada yang dikurangkan. Namun saya tidak meninggalkan suatu peristiwa yang terjadi di daerah Kerinci bagian hulu ini, terutama tentang beliau riwayat Sultan Kalimbu. Lain orang, lain versinya. Ini versi saya setelah saya ragumkan dari beberapa narasumber yang saya dengar, baru saya ragumkan versinya. Tidak lain dan tidak bukan adalah untuk mengedukasi, memberikan pembelajaran kepada generasi muda tentang suatu riwayat Sultan Kalimbu. Selamat menyaksikan. Pada suatu hari, seorang ayah yang gagah perkasa tampak sedang mengajari anaknya pencak silat. Ayah yang berbadan tinggi besar itu tegak seraya menyilangkan tangannya di dada sambil manggut-manggut. "Hai Batinting, mari ke sini nak," seru lelaki tersebut kepada anaknya yang berusia sekitar 15 tahun. Remaja yang gagah perkasa tersebut menghentikan latihannya. Ia lalu berjalan menghampiri sang ayah. "Bagaimana dengan latihanku tadi, ayah?" tanya Batinting kepada ayahnya. "Sempurna. Nanti kamu akan ayah antar kepada kakekmu yang bernama Ayam Klino untuk menyempurnakan kebatinanmu," ujar sang ayah seraya menepuk bahu anaknya. Batinting manggut-manggut seraya berlalu menuju rumah di bawah pohon besar di tengah hutan belantara yang bernama Bukit Tambun Tulang. Rumah ayahnya ini beratapkan rambut manusia, bertiangkan tulang manusia, dan berdinding kulit manusia. Beliau bernama Bruk Panjagungan, seorang kepala penyamun di tengah hutan dengan anak buahnya yang banyak. Di rumah tersebut ada seorang wanita, ibu dari Batinting, yang bernama Rikno Intan, yang merupakan wanita yang mempunyai ilmu kebatinan tinggi seperti suaminya. Bukit Tambun Tulang merupakan sebuah bukit sarang penyamun. Bruk Panjagungan dengan anak buahnya merampok orang-orang yang lewat. Tak segan-segan mereka membunuh lawannya, sehingga di bukit tersebut menumpuk tulang belulang manusia. Bruk Panjagungan berasal dari Pagaruyung, Minangkabau. Jauh sedikit ke hilir ada sebuah gunung kecil bernama Gunung Bungkuk. Di sanalah tempat tinggal seorang pertapa tua yang bernama Ayam Klino, seorang jawara yang telah uzur dengan ilmu kebatinannya yang tinggi. Pada suatu malam Jumat Kliwon, Bruk Panjagungan membawa anak buahnya untuk mengantar Batinting ke Gunung Bungkuk. Jalan yang mereka lewati merupakan hutan lebat yang berkabut, kayu-kayu besar, semak belukar, serta suara-suara binatang buas dan desisan ular besar menghiasi pendengaran mereka. Dengan ilmu dan tenaganya yang kuat, Batinting senantiasa dapat mengalahkan binatang buas yang mengganggu perjalanannya, seperti cigau, yaitu harimau besar berambut panjang mirip dengan singa. Ular besar dan gajah yang menghalangi mereka dapat dikalahkan oleh Batinting. Namun ketika melawan makhluk tak kasat mata seperti mambang, siluman dan dewa-dewa, Batinting sangat kewalahan sehingga Bruk Panjagungan terpaksa turun tangan. Itulah sebabnya Batinting
kamu ayah antar kepada kakekmu Ayam Kelino agar beliau mengajarkanmu ilmu kebatinan. Setelah kau selesai dengan kebatinanmu, tiada yang mampu mengalahkanmu, ujar Bruk Panjagungan kepada anaknya. Baik ayah, aku akan belajar dengan baik dan patuh sesuai arahanmu. Setelah tamat nanti, aku akan menantangmu untuk berduel denganku. Akan aku rebut Bukit Tambun Tulang untukku sendiri, jawab Batinting dengan semangat seraya menatap wajah ayahnya. Hahaha, buktikan nanti wahai anakku. Aku sangat suka jikalau engkau mampu mengalahkanku, tawa Bruk Panjagungan begitu lepas mendengar kata-kata anaknya yang ambisius. Tiada terasa, sekitar jam 10 malam, mereka sampai di kaki Gunung Bungku. Obor yang dibawa anak buah Bruk Panjagungan mereka letakkan di pinggiran sungai. Mereka membasuh muka dan membersihkan badan. Lalu Batinting disuruh oleh ayahnya mandi balimau yang mereka bawa. Setelah Batinting mandi, kabut tebal serta udara malam yang dingin menambah seramnya malam itu. Lalu Bruk Panjagungan mengeluarkan alat sirih dan membuat sesajin di kaki Gunung Bungku. Lalu seraya membakar kemenyan, mulutnya Komat Kamit melantunkan mantra. Sementara itu Batinting disuruh duduk bersila di atas batu besar seraya bersemedi. Setelah asap kemenyan membumbung tinggi ke angkasa sampai ke puncak Gunung Bungku, Bruk Panjagungan melemparkan kembang 9 macam ke tubuh Batinting. Tak lama kemudian, dari puncak Gunung Bungku tampak bola api yang melayang ke bawah hingga sampai kepada Bruk Panjagungan. Rupanya bola api tersebut merupakan kepala manusia yang menyeramkan dengan mata yang menyala. Kepala tersebut bersuara, "Hai Bruk Panjagungan, apa yang membuatmu memanggilku?" ujar kepala Ayam Kelino seraya menatap Bruk Panjagungan. "Ampun beribu kali ampun, tabik bapuluh kali tabik. Wahai ayahanda Tuan Guru Ayam Kelino, Sio datang memanggil Tuan karena ada suatu maksud yang hendak disampaikan. Mohon Tuan Guru berkenan mengabulkannya," ujar Bruk Panjagungan seraya menghaturkan sembah sujud. Lalu bola api tersebut menjelma menjadi sesosok orang tua yang berpakaian serba hitam dengan badan sedikit bungkuk. "Katakanlah maksudmu wahai Bruk Panjagungan," titah Ayam Kelino. "Ampun Tuan Guru, ini cucumu Batinting akan kuserahkan untuk menjadi muridmu. Bimbinglah ia sebagaimana engkau membimbingku. Ajarilah ia agar menjadi sakti mandraguna sehingga tak seorang pun mampu mengalahkannya," ujar Bruk Panjagungan seraya menoleh kepada Batinting yang khusyuk bersemedi di atas batu besar. Ayam Kelino menoleh menatap Batinting yang khusyuk seraya tersenyum. "Baiklah Bruk Panjagungan, 2 tahun lagi jemputlah anakmu ke sini. Aku akan memberikan seluruh ilmuku untuknya. Ia telah tertulis untuk menjadi pemimpin Hulu Balang dan akan menjadi raja yang kuat di negeri Antau Kabun-Kabun nantinya." Setelah berkata demikian, Ayam Kelino memegang bahu Batinting lalu melesat ke atas puncak Gunung Bungku yang banyak ditumbuhi kayu besar dan penuh kabut. Di puncak Gunung Bungku, Batinting dengan serius mengikuti latihan kebatinan yang diajarkan oleh Ayam Kelino. Ia tak pernah mengeluh. Siang malam ia menempa kebatinannya, mengharap Sang Hyang Widi atau pencipta langit dan bumi memberinya sugesti. Ia sengaja memilih senjata, sebuah sumpit beracun yang sakti. Sering ia menyumpit ular, burung, bahkan gajah yang langsung mati seketika tatkala terkena sumpitannya. Akhirnya ia bertapa di bawah pohon besar dalam waktu yang cukup lama hingga tubuhnya telah ditumbuhi oleh lumut dan seekor burung limbuk putih.
bertengger di atas kepalanya dan membuat sarang di sana. Tidak terasa, waktu berlalu, musim berganti, tahun pun berubah. Tibalah saatnya Bruk Penjagungan menjemput Batinting di Gunung Bungkuk. Ia datang pada malam Jumat Kliwon kala itu. Ia datang bersama anak buahnya dan 2 orang gadis kecil adik Batinting yang bernama Kemuning yang berusia 10 tahun dan Saleh Hitam yang berusia 8 tahun. Setelah melakukan ritual seperti sebelumnya, lalu turunlah sebuah cahaya menuju Bruk Penjagungan, lalu menjelma seorang kakek tua Ayam Klino. Wahai Bruk Penjagungan, tibalah saatnya kau membangunkan Batinting. Pagi besok naiklah ke atas Gunung Bungkuk. Bangunkan anakmu, ia telah berubah menjadi seorang kesatria sakti. Bahkan aku pun tak bisa membangunkannya. Ia telah lebih sakti daripada aku, ujar Ayam Klino seraya menatap 2 orang gadis kecil bersama Bruk Penjagungan. Astaga, kalau begitu terpaksa kami naik pagi besok Tuan Guru. Namun sebelumnya, ampun beribu kali ampun, Sio ingin bertanya tentang kedua anak gadis Sio kepada guru. Bolehkah? Ujar Bruk Penjagungan seraya bersimpuh di hadapan Ayam Klino bersama kedua putrinya. Cukup, kedua anak gadismu ini tidak kuterima sebagai murid. Biarkan ia mengikuti Batinting mengembara untuk membuka wilayah baru nantinya, ujar Ayam Klino seraya mukso dari hadapan mereka. Pagi menjelma, Bruk Penjagungan beserta kedua putrinya mendaki Gunung Bungkuk dengan hati-hati. Akhirnya, setelah bersusah payah, sampailah mereka di atas puncak Gunung Bungkuk. Puncak Gunung Bungkuk begitu bersih. Di sana ada sebuah gubuk reot yang dihuni oleh Ayam Klino. Ayam Klino menghampiri mereka dengan takzim. Wahai anak gadis, mari masuk ke gubuk kakek. Kita makan ubi rebus dan pisang bakar, seru Ayam Klino tersenyum. Kedua anak Bruk Penjagungan berlari menuju gubuk sang kakek. Wahai guru, di manakah anakku Batinting bersemedi? Bruk Penjagungan sudah tak sabar untuk bertemu anaknya. Coba kau cari di bawah kayu besar itu, tunjuk Ayam Klino kepada sebatang pohon besar. Dengan hati-hati, Bruk Penjagungan menuju kayu tersebut. Namun alangkah kagetnya dia. Di sana ada sebuah gundukan kecil dipenuhi lumut. Di atasnya ada seekor burung limbuk putih yang bersarang menatapnya dengan marah. Sementara seekor ular besar melilit gundukan itu. Dengan kebatinannya yang tingkat dewa, Bruk Penjagungan mengucapkan mantra dan menciprakan air putih yang sudah dimantrai tadi ke atas gundukan tersebut. Namun, burung limbuk putih menyerangnya. Ia kewalahan melawan serangan burung limbuk putih. Akhirnya, ia berlari ke dalam gubuk Ayam Klino. Hahaha, ketahuilah Bruk Penjagungan, selagi burung itu hidup, anakmu tak akan terkalahkan, karena semua ilmunya disimpan oleh burung limbuk putih tersebut. Aku pun tak mampu membangunkan anakmu dari kemarin, tawa Ayam Klino melihat Bruk Penjagungan kelelahan menghadapi burung limbuk putih tersebut. Lalu, siapa yang bisa membangunkannya, wahai guru? Ujar Bruk Penjagungan seraya mengatur napasnya. Ambillah sehelai sirih dan sebuah pinang. Kau minta tolong kepada kedua putrimu ini, sahut Ayam Klino seraya meminum air kahwa dari cangkir bambunya. Apa? Minta tolong pada putriku sendiri? Ah, tidak mungkin, wahai guru. Bruk Penjagungan terkejut mendengar kata gurunya. Bruk Penjagungan, kau tak tahu anakmu itu siapa? Si Kemuning kelak akan menjadi Ratu Kuning. Ia akan menjadi leluhur suatu masyarakat di sekitar Lubuk Pirumbulan. Dan Saleh Hitam, ia kelak akan menjadi cenayang di kerajaan Batinting.
yang melahirkan pendekar hebat. Cepat kau lakukan, ini perintahku, ujar Ayam Kelino dengan matanya yang menyala merah. Akhirnya, setelah memberikan sirih kepada Kemuning dan Salih Hitam, kedua putrinya berjalan menuju gundukan lumut yang dijaga ular dan burung putih tadi. Dengan takzim, kedua beradik itu duduk bersimpuh menghadap gundukan lumut seraya meletakkan sirih dan membakar kemenyan. Lalu mereka menyeru sang kakak dengan menghamburkan beras kunyit ke gundukan tanah tersebut. Aneh bin ajaib, gundukan tadi bergerak disertai dengan jeritan ular besar yang dicekik oleh tangan yang keluar dari gundukan itu. Rupanya Batinting sudah terjaga. Matanya merah saga, menyala dengan mulut terbuka, mengoyak ular besar tersebut dan memakannya dengan lahap. Lalu terdengar pekikan burung putih ke angkasa dengan disertai runtuhnya lumut dari tubuh Batinting. Dengan limau yang dibawa oleh adiknya, Batinting membersihkan diri di kaki Gunung Bungku, sementara ayahnya hanya menyaksikan dari atas tebing. Setelah Batinting mandi, ia naik ke atas tebing dan langsung diserang oleh ayahnya. Keduanya bertarung selama 3 hari 3 malam, tiada yang menang dan tiada yang kalah. Ayahnya menyabitkan senjatanya yang terkenal keris betai arang kepada Batinting, sehingga Batinting terpenggal. Namun ketika burung putih berbunyi, kepala Batinting tersebut menyatu kembali dengan badannya. Sungguh pemandangan yang mengerikan. Pernah Bruk Panjagungan menghimpitnya dengan batu, namun Batinting tidak terluka dan malah semakin kuat. Akhirnya dengan mengeluarkan sumpit saktinya, ia menyupit kaki ayahnya yang membuat Bruk Panjagungan pingsan. Dengan restu ayah bundanya, Batinting dan kedua adiknya Kemuning beserta Salih Hitam berangkat mengembara menuju Lubuk Pirung Bulan di bawah lembah. Mereka berjalan beriringan, mendaki bukit menuruni lembah yang gelap karena pepohonan yang banyak serta kabut yang tebal yang membuat perjalanan mereka kadang terhalang. Banyak sekali gangguan dari makhluk tak kasat mata berupa dewa-dewi, mambang serta jin. Namun semuanya lari tunggang langgang menghadapi Batinting. Belum lagi gajah, kerbau jalang, cigau, semuanya cukup mengganggu perjalanan mereka. Namun semuanya hanya gangguan kecil bagi seorang pendekar yang mumpuni seperti Batinting. Akhirnya setelah berbulan lamanya menempuh hutan dan belukar yang tebal, tibalah mereka di pinggiran sebuah sungai besar yang bernama Lubuk Pirung Bulan, yaitu sekitar wilayah Koto Aro, Kecamatan Siula. Mereka membangun sebuah rumah yang besar di sana, sedangkan di atas bubungan rumahnya dibuatlah sarang untuk burung limbuk putih yang diberi nama burung Sapti Alo. Dengan kesaktiannya yang mumpuni, Batinting mengumpulkan emas dan perak dari perut bumi. Perhiasannya di rumah banyak yang berasal dari emas dan perak, sedangkan pasir untuk menghiasi halamannya adalah pasir dan kerikil emas yang berkilauan. Ia telah berubah menjadi tuan tanah yang kaya raya di negeri yang dibuat namanya Antau Kabun-Kabun, karena negeri itu banyak pohon besar dan senantiasa dipenuhi oleh kabut tebal. Setelah kurun waktu berlalu, orang-orang sudah banyak yang datang untuk berladang di sekitarnya. Bahkan Batinting sudah memiliki beberapa orang anak buah yang bertugas menggembalakan ratusan kerbau miliknya. Kerbau jalang yang ditangkap oleh Batinting digembalakan oleh masyarakat yang belum seberapa saat itu. Menelusuri arah kehilir Lubuk Pirung Bulan, mulai banyak orang-orang berladang dan berpelak seperti di ujung Tanjung Malako Kecil, wilayah Koto Beringin Siula, dan Padang Jambu Alo.
di wilayah Si Ulak Gedang. Orang sudah mulai menggarap tanah untuk bercocok tanam padi dan jagung. Dan negeri ini berubah nama menjadi Talang Jauh. Karena setiap hari Batinting selalu bermain dengan Sumpit dan burung limbuk putihnya yang bernama burung Sabti Alo, ia berubah nama Tuanku Sultan Kalimbuk. Ia sering mengembara ke arah selatan dan beradu kesaktian dengan para penyamun dan pendekar lainnya, namun tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkannya. Di selatan, ia terkenal dengan nama Batinting. Ia memiliki 8 orang anak dari 3 istri. Siti Mangwa ialah istrinya yang berasal dari Pagaruyung, Aubiah istrinya di Talang Jauh, dan Barmiah istrinya di Bukit Batua. Dari istrinya Aubiah ini nantinya akan lahir keturunannya, anak cucunya yang bergelar Si Lita Kuning. Di arah Guguk Rendah belakang ujung Tanjung Malako Kecil, berkebunlah seorang pemuda bernama Jagung Tuo dan adiknya Rajo Bujang, yang kemudian hari berganti nama menjadi Bujang Agung dan Bujang Palembang. Mereka menanam jagung yang cukup banyak. Suatu waktu, sekawanan kerbau Sultan Kalimbuk memakan tanaman si Jagung Tuo. Jagung Tuo marah-marah dan bertanya kepada orang-orang yang ada di sana, kerbau siapa yang memakan jagungnya? Akhirnya, Jagung Tuo mendapat jawaban bahwa yang memakan jagungnya adalah kerbau Sultan Kalimbuk. "Hai kaban, siapakah yang mempunyai kerbau-kerbau itu?" tanya Jagung Tuo didampingi Raju Bujang kepada Sultan Kalimbuk. "Saya enggak tahu, wahai kaban. Tanya saja sama kerbau," jawab Sultan Kalimbuk seraya memainkan suling yang sekaligus senjata sumpitnya. "Kaban, kerbau itu akan saya bunuh karena telah memakan jagung kakak saya." Raju Bujang langsung mencekik leher kerbau tersebut. Sultan Kalimbuk marah dan memaki-maki Raju Bujang. Ia mau menyumpit Raju Bujang, namun Raju Bujang dapat mengelak beberapa sumpitan itu. Dengan kebatinannya, Sultan Kalimbuk dapat melihat bahwa Raju Bujang ini memiliki ilmu dikdaya yang hebat juga. Akhirnya, Sultan Kalimbuk berdamai dengan Jagung Tuo dan berjanji akan menyelesaikan masalah mereka secara kekeluargaan. Sultan Kalimbuk segan terhadap Jagung Tuo yang berwibawa dan karismatik. Namun ia juga malas berselisih dengan Raju Bujang, si pendekar pengembara yang telah banyak menempuh segala cobaan dan godaan duniawi. Seringkali beberapa orang pendekar yang lewat di Talang Jauh ini berantam dan beradu kesaktian dengan Sultan Kalimbuk. Namun mereka kalah dan dijadikan budak gembala oleh Sultan Kalimbuk. Namun ada seseorang ksatria yang bergelar Pri Indarjati yang berduel dengan Sultan Kalimbuk. Namun mereka seri, tetapi Pri Indarjati tetap takluk menjadi sahabat Sultan Kalimbuk. Pada suatu musim jagung berikutnya, kerbau Sultan Kalimbuk kembali bikin onar. Kali ini yang dimangsa adalah tanaman jagung milik pendekar sakti bernama Demong Sakti asal dari Palembang Manjunto. Demong Sakti begitu murka, ia mendatangi Sultan Kalimbuk di dekat kebun jagungnya. "Hai kaban, kerbau siapakah ini?" tanya Demong Sakti gusar. "Ya kaban, ini kerbau saya." "Emang kenapa?" tanya Sultan Kalimbuk cuek. "Kerbau kaban telah merusak dan memakan tanaman jagung saya kaban." "Bagaimana ini?" jawab Demong Sakti yang bertubuh kekar dan besar itu. "Ah, tidak mungkinlah kaban. Kerbau saya baik sekali perangainya. Yakinlah itu kaban, bukan kerbau saya itu," jawab Sultan Kalimbuk membela diri. "Baiklah kaban, jika besok saya jumpai kerbau siapa saja yang memakan tanaman saya, akan saya bunuh kerbau itu," sahut Demong Sakti seraya berlalu. Tak dapat dipungkiri bahwa Demong Sakti sangatlah keramat dan sakti mandraguna. Ia pernah menghalau kawanan gajah yang mengganggu kerajaan Kerici Hulu dan membanting gajah dengan kekuatan supernya. Keesokan harinya, Demong Sakti bekerja di sawahnya, namun tiba-tiba datang seekor kerbau besar memakan tanaman jagungnya.
Dengan kemarahan besar ia berlari ke sana dan membanting kerbau tersebut hingga tewas. Sultan Kalimbu yang menyaksikan itu marah. "Hai Kaban, kenapa kau bunuh kerbau besar itu, ha?" teriak Sultan Kalimbu. Demong Sakti menoleh. "Hei Kaban, kenapa kau marah pula, ha? Bukankah kemarin kau bilang kerbaumu kelakuannya sangat baik? Kerbau ini telah memakan tanamanku. Lagian kau bilang itu bukan kerbaumu kemarin, bukan?" jawab Demong Sakti beringas. "Kurang ajar kau Kaban, kusumpit kau nanti. Tahu rasa kau," teriak Sultan Kalimbu seraya mengeluarkan sumpitnya. "Bangsat," hardik Demong Sakti, "coba kau sumpit ini kalau memang kau jagoan." Akhirnya Demong Sakti menungging, mengacungkan bokongnya ke arah Sultan Kalimbu. Sultan Kalimbu murka. Ia menyumpit bokong Demong Sakti berkali-kali. Kiranya sumpitan beracun itu membuat Demong Sakti terjerambab dan meninggal seketika. Jasadnya menghadap ke timur, maka orang-orang membangun makamnya menghadap arah kematiannya. Rupanya berita kematian Demong Sakti sampai hingga ke negeri Palembang Bukit Menjunto yang membuat dendam adik Demong Sakti. Ia mengambil sumpitnya dan bertekad akan mengadu sumpitnya dengan Sultan Kalimbu. Demong yang berenam beradik turun gelanggang menyerang negeri Talang Jauh. Namun kesaktian Sultan Kalimbu sangatlah tinggi hingga mereka kewalahan bahkan hampir kalah. 7 hari 7 malam perang kesaktian terus terjadi. Namun Demong Sakti yang tinggal berlima orang benar-benar frustasi melihat kenyataannya. Akhirnya berundinglah Demong 5 beradik dengan Raja Bujang. Mereka mengatur taktik. Taktik pertama, Demong Pingit berpacaran dengan Saleh Hitam, adik dari Sultan Kalimbu. Akhirnya Saleh Hitam dibawa kabur oleh Demong Pingit yang membuat Sultan Kalimbu murka. Dengan jumawanya, Sultan Kalimbu membantai anak buah para Demong dan sampai di ujung Tanjung Malako Kecil, daerah Koto Beringin. Namun kali ini ia terdesak mundur oleh Demong yang dibantu oleh Raja Bujang, sehingga ke pinggiran Lubuk Pirung Bulan. Bersusah payah para Demong menghantam Sultan Kalimbu. Namun setiap kali ia terbunuh dan hinggap di tanah, ia hidup kembali dan kekuatannya makin bertambah. Malam itu semuanya beristirahat setelah perang yang menghabiskan ratusan nyawa dan sawah serta ladang yang hancur. Para Demong dan Bujang Palembang duduk berdiskusi tentang Sultan Kalimbu yang tak kenal mampus. Jagung Tuo masuk menghampiri Demong dan Raja Bujang. "Wahai adik-adikku, aku mendapatkan bisikan bahwa Sultan Kalimbu alias Batinting bin Bruk Panjagungan akan mati apabila burung Sakti Alo dibunuh, yaitu burung limbuk putih yang bertengger di atas rumah Sultan Kalimbu," ujar Jagung Tuo seraya mengusap janggutnya yang memut. Malam itu juga, karena semua orang telah lelah, Demong Sunsang membawa sumpit saktinya mengendap-endap ke belakang rumah Sultan Kalimbu. Ia menunggu burung Sakti Alo menampakkan wujudnya. Akhirnya dengan izin yang maha kuasa, burung limbuk putih itu muncul di jendela yang terbuka. Karena setiap tengah malam Sultan Kalimbu bersemedi di hadapan burung saktinya. Dengan sekali sumpitan, burung Sakti Alo terbunuh di pangkuan Sultan Kalimbu yang bersemedi. Tubuhnya menggigil ketakutan, wajahnya pusat pasi. Sebagai seorang pemuda sakti, Sultan Kalimbu tahu bahwa adik Demong Sakti yang membuat ulah. Besok ia akan mati ditikam keris Raja Bujang jika ia tidak menyelamatkan diri. Lalu dengan membawa 1 ekor kerbau dan seekor ayam jantan hitam, Sultan Kalimbu meninggalkan negeri Talang Jauh dan berjalan melewati Padung Gelanggang menuju Ranah Jeluai. Dengan kesaktiannya, emas yang banyak ia tenggelamkan di sebuah sungai hingga sungai itu berubah menjadi nama Sungai Beremas, dan perak yang banyak ia taburkan di sebuah sungai lagi hingga sungai tersebut berganti nama menjadi Sungai Perak. Hingga ia tiba di Ranah Jeluai, ia mukso gaib bersama kerbau dan ayamnya. Misteri yang beredar di masyarakat ialah apabila hari baik, bulan baik datang, dari arah Ranah Jeluai akan terdengar suara gong kerbau dan kokok ayam Sultan Kalimbu yang hilang secara gaib.
Adik Demong Sakti kecewa karena Sultan Kalimbuk telah menggaib dan lenyap tak tentu di mana rimbanya. Hingga para Demong berkolaborasi dengan Raja Bujang membuka wilayah baru dengan membuat pelak panjang atau kebun yang memanjang di daratan Sungai Batang Merau. Saat ini di zaman Kedepatian, negeri tersebut telah berganti nama menjadi Negeri Padang Jambu Alo. Si Ulak mengalami perubahan nama dimulai dari Antau Kabun-Kabun, kemudian Talang Jauh. Zaman ini belum masuknya Islam ke Kerinci, masih animisme, dan terakhir Padang Jambu Alo. Makam Sultan Kalimbuk ada dua, ada di Desa Koto Arusula dan Dirnah Jiluai dekat transmigrasi Sungai Bermas. Dari kisah ini dapat kita petik pembelajaran bahwa kesaktian dan karomah yang dimiliki haruslah membuat kita tetap rendah hati dan membantu sesama, karena hidup tidaklah abadi. Apabila Yang Maha Kuasa berkehendak, kesaktian kita miliki akan lenyap seketika. Bila bisabilillah fastabul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.